Halo Page, kembali lagi di channel Mr. Anto. Pernah tidak Page merasa atau melihat orang di sekitar kita yang sudah sekolah tinggi-tinggi, gelar berderet, tapi ujung-ujungnya cuma jadi angka dalam statistik kegagalan? Data terbaru dari LPEM, FEB UI, Lembaga Riset Ekonomi dari Universitas Indonesia, yang sering memberitakan data akurat tentang kondisi pasar kerja kita. Per November tahun 2025 mengungkap faktanya yang bikin sesak napas. 1,87 juta orang Indonesia berhenti mencari kerja. Mereka masuk ke kategori yang disebut discouraged unemployment. Kondisi di mana seseorang berhenti mencari kerja karena merasa peluang untuk mendapatkannya sudah tidak ada lagi. Mereka bukan malas, tapi kehilangan harapan karena sistem yang sulit. Bahasa gampangnya, pengangguran yang putus asa. Pahami ini, Page. Ini bukan soal mereka malas secara psikologi, ini adalah kondisi di mana harapan seseorang dibunuh oleh kenyataan secara berulang-ulang. Bayangkan Anda sudah kirim ratusan lamaran, tapi tidak ada satupun panggilan. Lama-lama otak Anda akan bilang, sudah menyerah. Menyerah saja. Tak ada gunanya. Inilah yang dialami jutaan orang kita, termasuk lulusan S1, S2, sampai S3. Pendidikan tinggi yang dulu kita anggap sebagai ekskalator sosial. Sebuah istilah sosiologi yang menggambarkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan derajat atau status ekonomi seseorang secara otomatis dari kelas bawah ke kelas menengah ataupun kelas atas. Alat yang otomatis membawa kita naik ke kelas ekonomi yang lebih baik sekarang sudah rusak. Dia berubah menjadi jebakan biaya. Anda sudah bayar mahal-mahal buat kuliah, tapi tidak ada jaminan apa-apa setelah lulus. Mari kita bedah secara dingin. Kenapa negeri ini bisa kelebihan sarjana, tapi kekurangan lapangan kerja yang layak? Mari kita pakai logika dingin. Page, mari kita buka data yang menyakitkan ini. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah lowongan kerja di sektor formal kita bukan cuma berkurang, tapi terjun bebas. Mungkin ada yang bingung, apa itu sektor formal? Gampangnya begini, Page, ini adalah pekerjaan yang jelas. Ada kontrak hitam di atas putih, gaji tetap bulanan, dapat asuransi, dan dilindungi hukum. Jadi bukan kerja serabutan atau ojek online yang nasibnya tergantung algoritma. Pekerjaan yang memberikan stabilitas masa depan, itulah yang hilang. Mari kita lihat perbandingannya tahun 2009 sampai tahun 2014. Masih tersedia sekitar 15,6 juta lowongan formal. Tahun 2019 sampai 2024, angkanya anjlok cuma tersisa 2 juta lowongan saja. Coba Page bayangkan logikanya. Penumpangnya jutaan, tapi busnya yang tersedia makin lama makin mengecil. Dari bus tingkat sekarang tinggal jadi angkot sempit. Dan celakanya, untuk naik ke angkot yang sempit itu, syaratnya sudah tidak masuk akal lagi. Pernah lihat lowongan seperti ini? Lulusan baru atau fresh graduate. Artinya, orang yang baru keluar kuliah dan belum punya jam terbang, tapi syaratnya harus punya pengalaman 2 tahun dan usia maksimal 24 tahun. Logikanya di mana? Page, ini bukan lagi rekrutmen atau pencarian kerja. Ini adalah seleksi alam yang diskriminatif. Perusahaan tidak lagi mencari karyawan untuk dididik. Mereka mencari Superman yang serba bisa dan berpengalaman, tapi mau dibayar dengan gaji figuran. Atau gaji permanen pembantu yang pas-pasan. Akibatnya apa? Lulusan baru kita
sudah kalah sebelum sempat bertarung. Inilah yang saya namakan kriminalisasi usia. Di sistem ini, Page seolah-olah dianggap bersalah hanya karena Anda masih muda dan belum punya pengalaman. Potensi kecerdasan atau gelar S1 Anda tidak lagi dihargai. Yang mereka lihat hanya jam terbang, yang bahkan belum sempat Anda mulai karena pintunya saja sudah dikunci dari dalam. Secara logika, ini adalah sistem yang rusak. Oke, mari kita bedah alasan klasik yang sering dilempar pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan kita, Pak Yusril, menyebut ada masalah skill mismatch. Istilah keren ini sebenarnya punya arti yang sederhana, yaitu enggak nyambung. Industri butuh keahlian A, tapi sekolah malah mencetak lulusan dengan keahlian B. Tapi mari kita jujur, Page, masalahnya bukan cuma soal lulusan kita yang dianggap enggak kompeten. Masalah utamanya jauh lebih ngeri. Industri kita sedang sekarat di sepanjang tahun 2025 kemarin. Kita melihat raksasa tekstil seperti Sirtex terpaksa merumahkan belasan ribu pekerjanya. Pabrik-pabrik elektronik besar mulai angkat kaki pindah ke Vietnam atau Thailand karena di sana lebih menguntungkan. Toko-toko fisik atau retail juga rontok karena nggak kuat melawan gempuran belanja siaran langsung atau live shopping. Secara ilmu sosiologi, kita sedang mengalami industrialisasi dini. Maksudnya begini, Page, negara kita ini belum juga jadi negara industri yang matang, tapi pabrik-pabriknya sudah pada tutup duluan. Lalu kemana larinya para sarjana ini ketika kantor dan pabrik resmi itu menghilang? Mereka terpaksa terjun ke sektor informal. Artinya, mereka bekerja di bidang yang tidak ada kepastiannya. Jadi kurir, ojek online, atau jualan makanan dadakan. Disinilah terjadi yang namanya human capital waste atau pemborosan modal manusia. Kita sudah investasi mahal-mahal, menyekolahkan orang sampai tinggi, tapi sistem malah menyuruh mereka melakukan pekerjaan yang sebenarnya enggak butuh gelar sama sekali. Secara logika, ini adalah pemborosan otak skala nasional. Page, masalah pengangguran sarjana di tahun 2026 ini adalah bukti kegagalan sistemik. Artinya, yang rusak adalah mesin negaranya, bukan orangnya. Pendidikan kita sudah bergeser dari tempat yang harusnya mencetak pemikir kritis menjadi sekedar industri jasa penjual ijazah. Pemerintah terus bangga dengan angka warga yang kuliah, tapi lupa membangun rumahnya atau ekosistem industrinya. Ini ibarat Page mencetak ribuan sopir bus yang jago, tapi busnya sendiri nggak pernah dibeli. Bahkan, terminalnya dihancurkan. Penumpangnya ada, sopirnya ada, tapi kendaraannya nggak ada. Jadi, menganggur di tahun ini bukan soal kurang usaha atau kurang doa. Ini adalah tanda bahwa pasar kerja kita sudah gagal total untuk berfungsi. Jangan biarkan para lulusan muda ini merasa bersalah atau menganggap diri mereka produk gagal. Karena kenyataannya sistem inilah yang memang tidak menyediakan ruang bagi mereka untuk tumbuh. Sekarang saya tanya kepada Page semua, siapa di sini yang punya gelar sarjana, sudah berjuang kuliah bertahun-tahun, tapi hari ini merasa dikhianati oleh pasar kerja? Atau mungkin Page melihat adik, teman, atau saudara yang sudah mengirim ratusan lamaran kerja, tapi hasilnya tetap nihil, kosong sama sekali. Mari kita berpikir jernih
Menurut Pak G, apakah solusinya cukup dengan mengubah kurikulum sekolah lagi dan lagi, ataukah masalah sebenarnya adalah industri dalam negeri kita yang harusnya dilindungi dari gempuran barang impor, supaya pabrik-pabrik kita hidup lagi dan lowongan kerja itu kembali ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, tapi mulailah berpikir kritis terhadap sistem yang ada. Saya, Mr. Ranto, tetap kritis, tetap logis. Makin gelap karena hujan. Tetap kritis, tetap logis. Salam.